Baik. Apalagi sekarang lagi rame mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh, Pak. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita melihat bagaimana seorang mahasiswi dari UGM yang melontarkan pertanyaan kepada calon presiden Bapak Prabowo Subianto tentang isu yang lagi hangat saat ini tentang kebebasan beragama, yang mana mahasiswa ini mengatakan bahwa saat ini kaum minoritas itu sangat sulit ya untuk mendirikan rumah ibadah, yang mana pelarangan-pelarangan orang-orang beribadah saat ini terjadi secara masif. Dan pada sisi itu dia meminta pendapat dari Bapak Prabowo Subianto itu dengan menanyakan bagaimana ya pendapat pribadi Bapak tentang pembuktian Pancasila, yang mana Pancasila ini sebagai dasar dari negara kita, termasuk yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena menurut dia tanpa pembuktian itu maka sila yang kedua sampai dengan kelima itu tidak akan pernah terwujud. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa jawaban dari Bapak Prabowo Subianto? Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Selamat malam juga untuk Pak Prabowo. Karena ini singkat, saya mau izin pantun juga, tapi terakhir karena ini singkat sekali. Namanya siapa, Adek? Nama saya Salsa. Salsa dari? Salsa dari Museum Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono. Jadi saya dari perwakilan museum. Perwakilan museum? Iya, Pak. Oke, singkat saja ini. Pak Prabowo, sudah sejauh mana pembuktian Bapak pribadi soal Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena Pak Prabowo tanpa membuktikan sila pertama yaitu hablum minallah, tidak mungkin Pak, tidak mungkin sila kedua hingga sila kelima yaitu hablum minannas dapat terwujud. Baik. Apalagi sekarang lagi rame mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh, Pak. Baik. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, pantunnya. Hari Rabu, hari raya rindu. Hari Selasa, hari kita semua mendengar janji yang perlu jadi nyata. Terima kasih, Ratna. Terima kasih Mbak Nana, Pak Terima Prabowo. kasih. Pak Prabowo, silakan dijawab tadi. Bagaimana perwujudan sila pertama Pancasila? Yang akan bisa... Jadi, ya, silakan Pak. saya kira ini sesuatu yang mendasar, jadi memang benar. Kalau Anda lihat ya tadi, bahkan program ekonomi pun saya dasarkan kepada Pancasila. Kalau Anda lihat prinsip pertama ya, di prinsip ekonomi saja kita taruh di situ bahwa ekonomi Pancasila yang pertama harus ekonomi yang religius. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat di berbagai kehidupan, bahkan di tentara, kalau kita lihat azas kepemimpinan, di tentara azas yang pertama adalah takwa. Ya. Jadi saya kira ini benar, kita harus junjung tinggi kebebasan beragama, menghormati ibadah, menghormati semua hak warga negara untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itulah tadi jawaban dari Bapak Prabowo Subianto, yang mana tadi dia telah menjelaskan atau menguraikan beberapa poin kepada kita. Di situ tadi ada ekonomi Pancasila, dan ada satu hal yang saya tangkap dari bahasa beliau, yang mana di kalimat terakhirnya dia mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi yang namanya kebebasan beragama dan menghormati, menghargai
hak-hak setiap orang untuk beribadah. Saya mau katakan bahwa jawaban dari beliau ini tidak memuaskan saya. Saya kurang tahu apakah teman-teman puas dengan jawaban beliau atau tidak. Saudara bisa menilai sendiri dan saudara bisa berkomentar di video ini. Tetapi secara pribadi saya kurang terpuaskan. Kenapa? Karena beliau hanya menjawab secara umum saja. Ini sangat familiar sekali. Ya, kalau kita bertanya tentang hal ini jawabannya sangat familiar sekali, dan memang itu negara menjamin kebebasan beragama itu. Tetapi yang disoroti oleh mahasiswi ini adalah solusinya sebenarnya. Ya. Negara menjamin kebebasan beragama. Tetapi pada prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Bahkan sampai hari ini kaum minoritas itu sangat sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, di situ mahasiswa ini meminta pendapat Bapak Prabowo Subianto, apa solusinya? Ya. Tetapi beliau hanya menjawab secara umum saja. Dan itu jawaban itu sepertinya jawaban yang lumrah lah. Itu jawaban yang sangat familiar sekali. Artinya dalam hal ini tidak memberikan solusi apa-apa terhadap kita. Ya, nah kenapa Bapak Prabowo dalam hal ini sepertinya panik ya untuk menanggapi isu ini? Saya melihat di channelnya saudara kita di sebelah, ada beberapa komentar di situ, ada yang beranggapan Bapak Prabowo Subianto ini takut ya kehilangan suara mayoritas. Ya, kalau dia memberikan solusi tentang hal ini, atau dia mengatakan, oh, kita tindak tegas orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi, yang mempersulit izin pendirian rumah ibadah, kita akan tindak tegas. Ya, jadi kalau dia katakan itu, dia pasti akan kehilangan suara dari orang-orang ini. Yang kedua adalah karena Bapak Prabowo ini belum ditetapkan di KPU karena belum waktunya. Jadi bisa saja nanti sudah mau dekat pendaftaran ini, bisa saja Bapak Prabowo Subianto ini tidak jadi calon presiden. Dan itu biasa terjadi di dalam politik gitu, ya. Bisa saja berubah-ubah ya, kapan saja bisa berubah, ya. Jadi Bapak Prabowo Subianto dia mencari titik aman di sini, ya, supaya dia tidak kehilangan suara-suara dari kaum mayoritas ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau Tuhan yang berkehendak Anda akan menjadi pemimpin Indonesia ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatasi kehendak Tuhan itu. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.